Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Sahabat semua, setiap hari kita menghadapi tekanan kerja rumah yang tidak pernah habis. Keletihan yang melesukan, anak-anak yang menuntut perhatian, dan kadang-kadang hubungan dengan suami yang terasa tegang. Dalam keadaan seperti ini, mudah sekali kita menjadi panas baran. Kadang kita marah bukan karena orang lain salah, tetapi karena kita terlalu penat, terlalu tertekan, dan terlalu dipenuhi beban. Alkitab tidak menafikan emosi manusia. Tuhan tahu kita akan marah. Tetapi firman-Nya mengajar kita untuk mengendalikan amarah, bukan dikuasai olehnya. Dalam Efesus 4 ayat 26, Paulus mengingatkan, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini menunjukkan bahwa marah itu manusiawi. Tetapi membiarkan amarah menguasai kita, itulah yang berbahaya. Sebagai istri dan ibu, panas baran boleh melukai hubungan kita. Tanpa sadar, suara kita meninggi kepada anak-anak. Kata-kata pedas terlepas kepada suami. Dan setelah itu kita menyesal, menangis sendirian, dan berkata dalam hati, seharusnya tadi aku lebih sabar. Betul bukan? Kita semua pernah melalui perasaan itu. Tetapi berita baiknya adalah Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kelemahan itu. Dia ingin memulihkan hati kita dan mengajar kita untuk mengendalikan amarah dengan kasih-Nya. Dalam Amsal 15 ayat 1 kita diingatkan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa suasana rumah boleh berubah hanya dengan cara kita menjawab. Suami dan anak-anak sangat merasakan energi kita. Ketika kita tenang, rumah juga tenang. Ketika kita emosional, seluruh rumah terasa panas. Mengapakah kita mudah marah? Karena kita letih. Karena kita memikul terlalu banyak, karena kita jarang meluangkan masa untuk diri sendiri dan bersama Tuhan. Karena kita menyimpan luka yang belum sembuh, karena kita tidak mendapat sokongan yang kita perlukan. Tetapi Tuhan ingin menyembuhkan bahagian hati yang retak itu. Dia berkata dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saat kita berteriak dalam hati, Tuhan, tolong aku, Dia mendengar. Bagaimanakah kita mengatasi panas baran? Bernafas sejenak sebelum menjawab. Walau hanya 5 saat, itu cukup untuk menurunkan nada suara dan menenangkan hati. Pilih kata-kata dengan doa, bukan dengan emosi. Katakan, Tuhan, jaga mulut dan hatiku sekarang. Luangkan masa dengan Tuhan setiap hari, walaupun hanya 10 menit. Membaca mazmur atau berdoa, itu mengisi kembali hati yang letih. Belajar berkata, ibu sedang penat, beri ibu sedikit masa. Itu bukan kelemahan, itu bijaksana. Beri ruang untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita marah bukan karena orang lain, tetapi karena kita sendiri tidak pernah berehat. Peluk orang yang kamu marahi. Pelukan dapat meredakan emosi lebih cepat daripada 1000 kata. Belajar mengampuni diri sendiri. Kita semua pernah hilang sabar. Jangan biarkan rasa bersalah memenjarakan kamu. Mulai lagi hari ini.
Tuhan menginginkan kamu menjadi wanita yang kuat namun lembut, tegas namun penuh belas kasihan, bukan karena kamu mampu sendiri, tetapi karena Roh-Nya bekerja dalam dirimu. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, kita diajari bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Perhatikan buah terakhir. Penguasaan diri ini bukan hasil usaha kita sendiri. Ini hasil Roh Kudus yang bekerja dalam kita setiap hari. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jangan putus asa karena panas barat. Kamu bukan gagal, kamu sedang bertumbuh. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, Dia menuntut ketersediaan. Setiap hari ketika kamu berkata, "Tuhan, aku mau berubah," Dia akan memberikan kekuatan baru. Ingatlah, suara lembutmu adalah berkat untuk keluarga. Kesabaranmu adalah pelindung anakmu. Kelemah lembutanmu adalah hadiah bagi suamimu. Dan setiap kali kamu mengalahkan amarah dengan kasih, Tuhan sedang membentukmu menjadi wanita yang lebih indah di matanya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati.